welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Ana Naki bersama dan aku Enizamin. Halo guys, salam kenal semuanya subscribernya Ana Naki di channel Anak Official. Kali ini kita ngangkat topik lumayan keren ya. Kenapa keren? Ya nggak tahu lah, karena aku hanya sebagai pembantu umum saja gitu ya. Ya kerennya sih karena kita tuh ngerasa topik ini penting untuk diketahui muda-mudi, terutama kalian yang di usia 20 atau 20 ke atas atau yang mau ke umur 20. Dan wajib tonton video ini sampai selesai, jangan di-cut. Stay tune. Tapi sebelum itu, sebelum ke topik kita kenalan dulu. By the way, dari kampus mana? Aku dari UTM. Dari UTM. UTM itu Universitas Sriwijaya Madura, bagi yang nggak tahu. Kita ada di Bangkalan guys. Bangkalan ya, Indonesia. Tapi masih ada rencana lanjut ke luar negeri. Insya Allah, Bismillah ya teman-teman doanya. Nah di UTM itu prodi apa, jurusan apa? Saya di Ekonomi Syariah di Fakultas Hukum Islam. Pengalaman, sekarang kita bahas pengalaman kampus dulu. Gimana pengalaman kampus di sana? Pengalamannya sih, pengalamannya awal-awal masuk ke UTM gitu kan ya, karena kita kan sama-sama dulu ya di pondok kan ya. Kita kebetulan memang satu pondok dulu. Jadi kita tuh lebih kayak di-push untuk hidup mandiri. Karena menurut aku emang lebih ekstrim ya kita di luar, di dunia kampus seperti itu. Itu ekstrim. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena emang pas kita dulu di pondok, kita itu lebih lebih terbiasa dengan kita itu ini batasannya kamu, ini batasannya kamu, kita ada yang ngurusin, ada aturan gitu ya, ada peringatan, rambu-rambu. Iya, ada rambu-rambunya tuh jelas dan memikat seperti itu teman-teman. Jadi tapi kalau di dunia kampus, Ana tau lah kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener kayak manage diri kita sendiri, dan itu bener-bener yang dari hati banget kayak gitu. Karena gimana ya lingkungan di sana kan kita juga bergaulnya sama lawan jenis, sama lawan jenis juga, beda culture dan semacamnya kayak gitu. Nah kan kalau di pondok itu kita enak, ada rambu-rambu, ada peringatan. Tapi kalau di dunia kampus tuh udah nggak ada batasan lagi, nggak ada rambu-rambu lagi. Kita harus bisa mengasih rambu-rambu sendiri terhadap diri kita. Itu ada nggak terbesit dalam otak kamu? Nggak, aku males kuliah, udah aku mau kembali ke pesantren aja gitu. Oke, kalau pikiran kayak gitu ya sempet sih, pernah. Sama dong. Iya, menurut aku gitu ya. Jadi bagi yang mondok mungkin ya pengen cepet keluar, pengen cepet lulus, pengen cepet hidup di luar kayak gitu. Cuman kalau semisal kita udah di luar, kita tuh kayak udah bisa kalau kita merefleksikan lagi gitu ya, lebih enak di pondok lah. Di sana tuh kegiatannya udah seimbang kayak gitu. Terus di sana tuh kita udah ada yang ngurusin, udah ada yang semacamnya lah gitu. Tapi untungnya aku kan di asrama gitu. Jadi kalau aku di asrama memang ada musahilah yang di sana tuh ngurusin aku Pak. Jadi tapi itu mereka tuh nggak yang seintens kita di pondok. Misal kalau kamu nggak salah jamaah langsung dapat kayak gini kayak gitu, enggak gitu. Jadi kembali lagi ke kita gitu teman-teman kayak gitu. Nah ini nih, aku penasaran banget. Dulu kan kalau kita di pondok, kita kan memang kenalnya di organisasi kan ya. Kebetulan satu organisasi, dan memang kita tuh organisatoris banget. Kamu masih tetap organisatoris banget nggak kalau di kampus? Ya alhamdulillah, karena emang udah kebiasaan ya. Udah kebiasaan di pondok, udah tahu kayak gimana gitu kan ya. Jadi kalau semisal aku tuh cuman duduk diem, itu kayak kurang gitu loh. Jadi aku emang dari maba, dari aku mahasiswa baru itu aku udah ngehanter organisasi-organisasi yang emang bener-bener aku tuh kayak wah ada organisasi ini deh, wah ada organisasi itu gitu. Jadi aku tuh kayak excited banget buat ikut kayak gitu. Sampai aku kewalahan dan akhirnya aku ikut di beberapa organisasi itu kayak gitu. Lepas dari beberapa organisasi, dan yang bertahan itu berapa organisasi? Yang bertahan kebetulan kalau sekarang aku bertahan yang di Intra itu satu, di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa, karena aku emang suka jurnalistik kan, kita dulu di jurnalistik juga. Kayak gitu. Tapi dia lebih suka jurnalistik. Dulu kan kita di AJM, sama-sama di Aliansi Jurnalis Muslimah di Banyuanyar gitu. Jadi dari situ aku punya pengalaman, sedikit pengalaman, dan
akhirnya aku juga mengasah di kampus dan ya sampai sekarang aku di sana kayak gitu. Ya. Sampai sekarang bertahan di kampus dengan keadaan yang cukup ekstrim, yang ekstrimnya itu udah nggak bisa kita bilang lagi seperti apa. Itu komitmen dari awal masuk kampus tuh apa sehingga dapat bertahan seperti sekarang? Komitmenku itu aku komitmen sama orang tuaku, I will do the best kayak gitu lah. Karena waktu itu kan aku ini anak desa gitu kan ya, jadi nggak Sama, aku juga anak desa. Iya, jadi kan kita tuh di lingkungan kita yang perempuan itu biasanya ya udahlah nikah kayak gitu, ya udahlah kamu nggak bisa nih kuliah gitu kan, kamu nggak bisa nih pendidikan tinggi ngapain gitu kayak gitu kan. Cuman dari situ aku tuh berusaha meyakinkan sama orang tua aku dengan aku tuh berkomitmen kayak gini, I will do the best, dan aku tuh pengen apa ya, kasih bukti sama mereka kayak gitu. Jadi biar beliau itu juga nggak kecewa kayak gitu. Jadi sekarang itu memang aku jaga komitmenku sama orang tuaku dan semoga bisa tetap konsisten sama yang apa komitmenkan gitu. Konsisten berbicara soal nikah. Kebetulan berbicara soal hati ya. Kebetulan Oke. kita itu sama-sama sekarang di usia 20 dan Agustus sekarang mau ke usia 21. Gila, tua banget ya. Tua banget. Nah, teman-teman kita kan tahu sendiri nih, banyak banget yang nikah dan memang soal rasa itu kalau aku pribadi itu aku memang pengen banget kayak mereka, tapi di sisi lain tuh aku pengen banget ngejar karir, fokus gitu. Kalau menurut kamu kayak gimana? Kalau menurut aku ya, kalau di usia aku yang sekarang, kalau aku yang dihadapkan sama kayak gitu ya, karena semua itu kan pilihan, everything is choice. Kalau semisal kita itu dari awal pilihan kita sudah udah mau komitmen ke situ, kalau aku kan komitmennya dulu, aku nggak bakalan main-main kayak gitu. Maksudnya aku kuliah ya udah aku kuliah ya, aku udah dapat kepercayaan tuh udah masya Allah banget gitu kan, alhamdulillah banget kayak gitu. Terus kalau semisal terbersit teman-teman kita kan udah banyak yang punya debay gitu, udah ya kayak gitulah, udah punya kehidupan baru kayak gitu. Dibilang apa ya, pengen ya mungkin ya pengen, tapi sekilas pengen, tapi kalau semisal kita lihat udah perjuangan kita udah sampai sini gitu, jadi kayak udahlah gitu, nanti bakal ada waktunya. Kembali ke komitmen awal. Ya nanti kan juga kita bukan nggak mau kesana, cuman kan timingnya ya belum pas kayak gitu. Tapi kamu kan komitmennya gitu, ingat komitmen awal, belajar dulu. Sekarang punya pacar nggak? Kenapa nih mau dicariin? Dan nggak kan secara gitu seumuran kita, apalagi di dunia kampus itu udah rata-rata punya doi atau pacar lah, gebetan kemana-mana gitu. Kamu kesenggol nggak untuk masuk ke dunia seperti itu? Kadang kan mereka bucinisme, kata-kata bucinisme gitu. Ya seperti itu. Punya pacar nggak? Kalau aku sih alhamdulillah ya. Ada? Alhamdulillah wa innalillah mungkin ya. Aku enggak pacaran, bahkan apa ya, sampai aku 20 tahun ini aku enggak pacaran. Pengennya sih aku pacaran setelah nikah aja. Berarti belum pernah pacaran sama sekali. Never. Tapi kalau orang dekat ada dong. Ya namanya kita kan juga apa ya, Butuh gitu. no, maksudnya kita tuh sosialisasinya sama mereka. Kita iya kalau semisal di pondok kita sosialisasinya sama teman-teman cewek. Kalau di luar kan kita sosialisasi kita sama teman-teman kelas kita, ada yang cowok, terus teman organisasi ada yang cowok, teman-teman ngobrol kita, diskusi gitu kan. Jadi ya pastilah ya ada lah yang kayak gitu. Cuman kan ya kembali lagi ke kita gitu. Mau kita apakan seperti itu. Maksudnya sebijak kita menyikapi kayak gitu, menurut aku sih gitu. Karena memang aku sebenarnya bukan ngejudge orang yang pacaran itu mereka yang nggak boleh, maksudnya mereka yang nggak baik gitu, enggak. Karena apa? Karena itu semua tuh apa ya, semuanya tuh udah pilihannya mereka kayak gitu. Jadi kalau semisal kita tuh nggak bisa ngejudge kalau pacaran pasti nggak sukses, enggak juga gitu kan. Mungkin mereka tuh dalam memanagenya, semisal manage waktu pacaran, manage waktu kuliah, tugas pacaran, atau yang ngedate, atau tugas kuliah sama yang ngedate, itu mungkin mereka itu bisa manage semaksimal mungkin sehingga
mereka tuh bisa reach semuanya. Cuman kalau aku pribadi, aku nggak bisa ke situ gitu. Dan itu one of my commit sama orang tua aku kayak gitu. Oke, komitmen yang kamu bangun selama 20 tahun ini nggak pernah pacaran ya? Sebenarnya nggak yang kayak gitu sih sebenarnya aku tuh ya. Emang dari dulu dari pas masih SD gitu kan ya, cinta-cinta monyet, terus sampai kayak kita menginjak ke jenjang lebih atas sampai sekarang gitu kan. Emang kayak terbersit gitu. Tapi setiap aku mau langkah ke situ, aku tuh takut gitu. Takut kenapa? Takut kecewa? Iya, karena kan aku sering ya dengerin curhatnya teman-teman aku pas dulu masih kecil-kecil ya gitu kan ya, dari situ sih. Terus sampai sekarang tuh, sampai pas mondo, apalagi mondo kan udah nggak ada, kan kita nggak barengan nih. Nah dari situ tuh aku tuh mikir, oh mungkin ini jalannya kayak gitu. Dan aku coba konsisten untuk kayak gitu, dan sampai sekarang sih alhamdulillah gitu. Ya bukan apa-apa sih, cuman aku emang menurut aku fokusnya tuh nanti bakalan pecah kayak gitu. Jadi mungkin mereka yang pacaran tuh bisa lebih kuat dari aku, karena mereka tuh bisa fokus ke semuanya kayak gitu. Kalau aku mungkin Nggak bisa, maksudnya salah satunya pasti terbengkalai kayak gitu. tapi pernah nggak kesenggol? Sedikit aja? Iya, kesenggol namanya juga rasa ya, namanya juga perasaan. Ya perasaan apa ya? Kalau semisal pacaran itu pilihan, kita jatuh cinta itu bukan sebuah pilihan, ya nggak sih? Iya. Kita bisa jatuh di mana saja. Tapi jangan sampai jatuh di salah tempat. Iya kayak gitulah. Karena kan misalnya kita punya perasaan, misalnya saya anak punya perasaan ke siapa, kan kita nggak tahu nih. Maksudnya tumbuh begitu saja seperti itu. Tapi kan untuk lebih eksekusi ke selanjutnya, misal mau pacaran atau mau bangun komitmen bersama, itu kan terserah kita semua. Gitu. Oke, dan sekarang ya emang aku tuh, kalau aku kenapa milih gak pacaran, karena aku tuh emang takut kecewa, takut sakit hati lagi, karena pernah ngalamin. Oh, pernah disakiti gitu ya? Disakitin, pernah ditinggalin. Oh my god, gila. Ekstrim banget lah kisah cinta aku, bahkan ditinggal nikah pernah. Wow. Oh my god. Ditinggal pergi bertahun-tahun lah, intinya seperti itu. Oh, berarti kamu nih udah agak-agak pakar gitu ya? Bukan pas pakar sih, tapi sedikit pengalaman dalam soal hubungan. Oke, berarti menurut kamu ini maksudnya komitmenku buat nggak pacaran ya, aku berusaha untuk nggak pacaran kayak gitu. Berarti menurut kamu tuh kayak gimana? Kalau aku sih sangat mendukung ya, karena pacaran itu menurutku buang-buang waktu saja. Secara realitanya tuh kalau pacaran, ya nggak tahu sih kalau pacaran versi kalian, tapi pacaran versi teman-teman aku dan yang aku alamin sendiri tuh, kadang kita tuh sampai lupa waktu, lupa sekarang tuh kita harus ngapain gitu, lupa. Kadang kan sering banget tuh teleponan sampai malam, tidur sampai sama HP-nya gitu, video callan, jalan sampai nggak tahu, lupa rumah, lupa orang tua dan semacamnya. Tapi kalau versi pacaran yang menurut kalian yang mungkin lebih berfaedah, aku nggak tahu. Tapi kalau teman-temanku ya seperti itu. Jadi saranku sih, daripada di usia seperti itu kita hanya membuang-buang waktu untuk hal yang gak ada guna, mending kita fokus sama karir dulu. Jadi jika kembali ke topik dalam konten ini, antara cinta dan cita, yang mana dulu nih kira-kira? Oke, karena antara cinta dan cita ya, karena udah, kalau aku ya, ini kan cinta yang kamu maksud bukan cinta orang tua kan, yang bukan cinta Allah kayak gitu, tapi cinta yang ada dalam hati kita gitu ya. Kalau menurut aku ya of course cinta, karena kalau aku pribadi, karena aku sudah punya komitmen sama orang tua aku, sudah punya komitmen sama orang-orang yang udah percaya sama aku kayak gitu. Dan mungkin ini komitmenku juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin apa ya, lebih ke cita-cita dulu. Lebih ke cita dulu, karena apa? Setelah aku bisa meraih cita itu, cinta orang apa ya? Dari situ aku juga akan meraih, ada cinta orang tua aku, ada cinta orang-orang yang sayang sama aku, kayak keluarga aku semuanya kayak gitu. Nah dari situ kan kita bisa meraih cinta, dan akhirnya kalau semisal udah
udah bisa ngebahagiain orang tua, udah bisa ngebantuin orang tua, bismillah ya. Akhirnya baru kita tuh yang bahagia kayak gitu. Cita-cita dulu, habis itu urusan cinta. Iya, menurut aku. Jika kan ada yang bilang seperti ini, jika kalian pengen punya suami yang seperti Muhammad, maka khadijahkan dulu diri kita. Kalau kitanya berkualitas, pasti pasangan kita juga ikut berkualitas. Amin. Biar nggak kejar-kejaran sih. Kejar-kejaran gimana? Karena aku pernah dengerin salah satu dosenku, beliau tuh bilang, ya kalau semisal apa ya, kamu pengen laki-laki seperti ini, seperti itu, kamu jangan ngehantar dia, maksudnya yang kayak kamu terlalu ngejar ngasih dia apa ini itu kayak gitu, jangan, cukup pantaskan diri kamu saja. Takutnya nanti kejar-kejaran, misalnya aku suka sama si A, nah aku ngejar si A, nah ternyata si A sukanya sama si B, kan kita kejar-kejaran dong. Kayak gitu. Jadi kita cukup memantaskan diri kita saja dulu. Ya, memantaskan diri ya, seiring dengan berjalannya waktu ya, semoga nggak tahu kapan. Tapi komitmen masih lanjut S2 ya. Amin, bismillah. Insyaallah kalau Allah memudahkan ada rezeki, insyaallah pasti S2, karena itu juga salah satu keinginan orang tua aku sih. Komitmen dari awal masuk kuliah. Nggak juga sih, cuman kayak orang tua aku tuh pengen banget gitu. Kalau aku dari awal tuh emang pengennya aku S1 dulu, aku S1 deh, alhamdulillah kayak gitu. Cuman sering berjalannya waktu, orang tua aku tuh udah sekalian sekolah S2 dulu kayak gitu. Oke, jadi terakhir nih pesan dari kamu buat yang nonton video ini. Oke, menurut aku ya, I have quotes gitu. When you build a commitment, then you continue to be a consistent one. Believe that one day that the day that your dreams will come true. Jadi kalau misal kalian udah punya komitmen, kalian itu kalau kalian udah bangun komitmen dan kalian itu melanjutkan dengan menjadi seseorang yang bisa konsisten, maka percayalah suatu hari nanti hari yang kamu cita-citakan, yang kamu angan-angankan, yang kamu damba-dambakan dari dulu itu akan menjadi nyata kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang kalau misalnya aku udah down kayak gitu, udah kayak apa sih kayak gitu, aku tuh selalu inget ini kayak gitu. Komitmen dan lanjutkan menjadi seorang yang bisa konsisten sama apa yang kita komitmenkan. Ya, udah cukup sharing kita kali ini. Buat yang nonton video aku bersama Eni Zamil, bintang tamu kita dari UTM, jangan lupa like, comment, and subscribe just for entertain. Jadi bagi kalian semua teman-temannya Hana atau teman-temanku yang nanti nonton, kita berdua minta maaf nih kalau ada yang menyinggung. Bener banget. Perkataan-perkataan yang menyinggung, karena memang yang kita sampaikan itu dari tadi tuh fix general gitu. Jadi kembali ke awal, ini hanya sebuah sharing, dan kalau semisal ada yang salah-salah itu bisa langsung tulis komen di bawah ya Anya. Jadi ya kita welcome gitu. Netizen pada ngehujat channel aku nanti dong. Gak apa-apa dong, buat bahan evaluasi kan, why not gitu. Oke, iya gak apa-apa. Oke, bye. Jumpa lagi di konten selanjutnya bersama siapa, kalian boleh komen. Mungkin ada recommended siapa aja, nanti aku bisa hubungi dia untuk main di channel aku. Bye. Semangat. Assalamualaikum.